Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan, dalam channel pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, saya mencoba membawakan lanjutan dari elektrokimia, yaitu pada derek volta dan persamaan Nernst. Kita mulai dari yang pertama, yaitu derek volta. Adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya, di mana kegunaan derek volta ini sebagai acuan apakah logam yang satu dapat bereaksi dengan ion logam lain. Konsep derek volta sebenarnya sama dengan konsep reaksi pendesakan logam yang dipelajari di kimia kelas 11, yaitu pokok bahasan stoikiometri larutan, bagi yang sudah mempelajarinya ya. Jadi berikut derek volta yang ditemukan oleh Alessandro Volta. Dia berhasil membuat suatu urutan kekuatan daya reduksi beberapa logam. Demikianlah hasilnya. Jadi bagi siapapun yang belajar derek volta ini boleh dibuat kreasi masing-masing di dalam menghafal deretan logam-logam berikut. Atau boleh mengikuti dengan cara yang ada di channel ini. Jadi sebenarnya berawal dari cerita demikian. Bapak Camat memiliki seorang asisten namanya Linda. Lalu Bapak Camat ini juga memiliki seorang istri namanya Niken. Dan cucunya namanya Agus. Jadi Pak Camat ini kan sudah berada dalam kondisi kritis. Jadi mau tidak mau dia mulai memikirkan penggantinya kelak untuk sang istri Niken. Jadi dia membuat suatu surat wasiat kepada sekretarisnya Linda yang isinya demikian. Linda, kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta jangan cari pengganti si dia. Kos Niken senang Pak Budi hingga cucu Heng Agus potong anunya. Jadi dengan kata lain sebenarnya Pak Camat sudah mengetahui bahwa sang istrinya Niken diam-diam senang sama Pak Budi, yang notabene adalah teman dekat oleh si Pak Camatnya ya. Nah, jadi saya ulang, kira-kira isi surat wasiat yang ditinggalkan Pak Camat, demikian saya ulang. Linda, kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta jangan cari pengganti si dia. Kos Niken senang Pak Budi hingga cucu Heng Agus potong anunya. Demikian ya. Semoga bisa membantu. Nah, arti dari derek volta yang ditemukan oleh Alessandro Volta yang pertama adalah ke kiri nilai enol reduksi semakin kecil. Berarti Li adalah logam dengan enol reduksi paling kecil. Kemudian disusul nanti hingga pada Au dengan enol reduksi paling besar. Lalu ke kiri logam semakin mudah teroksidasi. Sudah tentu karena logam yang enol reduksinya paling kecil pastinya akan mengalami oksidasi. Dan untuk penentuan elektrodanya, maka yang di kiri akan bertindak sebagai anoda. Berikut ini secara bersamaan, sifat reduktor, daya desak logam paling kiri itu paling kuat. Jadi semakin ke kiri, daya desak logam itu semakin kuat. Jadi di antara logam-logam yang ada pada derek volta ini, Li lah yang paling kuat daya desaknya. Demikian ya. Daya desak atau daya reduksi atau sifat reduktor sama saja. Atau mengusir. Jadi Li bisa mendesak ion K dari senyawanya. Demikian maksudnya ya. Berikut diberikan harga enol reduksi beberapa logam yang ada pada derek volta. Ya. Jadi harga enol reduksi ini tidak perlu dihafal. Apalagi sudah hafal deretan volta. Tinggal hafal deret volta, maka logam kiri bisa mereduksi logam kanan atau bisa mendesak logam kanan. Yang kuat
bisa mendesak yang lemah dari senyawanya. Mungkin ya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Nah, berikut contoh soal. Diketahui reaksi Fe tambah FeCu2 positif menghasilkan Fe2 positif tambah Cu. Kemudian Zn2 positif tambah Ni menghasilkan Ni2 positif tambah Zn. Pernyataan yang benar. Jadi untuk menyelesaikan ini tentunya kita buat dulu deret voltanya. Nah, jadi dari deret volta ini bisa kita tentukan bahwa logam yang paling kiri itu siapa? Logam yang paling kiri itu adalah si Zn. Baru disusul si Fe, lalu si Cu. Maka bisa kita simpulkan reaksi nomor 1 dapat berlangsung karena Fe dapat mendesak ion logam Cu. Fe berada di kirinya si Cu. Sedangkan nomor 2 tidak berlangsung karena logam Ni tidak dapat mendesak logam Zn. Ya, karena Ni berada di kanan si Zn ya, berarti tidak boleh mendesak. Maka jawaban yang paling benar adalah C. Nah, di mana logam Fe dapat mendesak ion logam Cu. Ini ya. Oke, demikian. Lalu contoh kedua, diketahui elektroda. Nah, ini semakin dipermudah karena harga E0 diketahui. Jadi berdasarkan harga E0 ini, maka bisa ditentukan derek voltanya si Fe paling kiri menyusul Sn, lalu disusul Cu. Pertanyaannya demikian. Berdasarkan data di atas, maka pernyataan yang benar adalah penyelesaiannya kita buat demikian. Ingat bahwa E0 bertanda negatif berarti berada paling kiri derek volta, sementara E0 bertanda positif berada paling kanan derek volta. Semakin ke kiri, E0 semakin kecil, dan semakin ke kanan, E0 semakin positif. So, urutannya dalam derek volta adalah Fe, Sn, lalu Cu. Maka Fe dapat mendesak Sn dan Cu, sedangkan Sn hanya dapat mendesak Cu, tetapi Cu tidak dapat mendesak Fe maupun Sn. Maka jawaban yang benar adalah entok, gitu ya. Fe dapat mendesak Sn dan Cu, gitu ya. Logam yang paling kiri dapat mendesak ion logam paling kanan dari senyawanya. Contoh berikut. Nah, ini unsur yang kita tidak tahu jenis unsurnya. Hanya saja diketahui harga E0. Karena nggak ada unsur A, B, C, D, gitu ya. Berarti jika A, B, C, dan D adalah unsur-unsur pada sistem periodik, unsur yang tidak diketahui, daya produksinya dimulai dari terkuat adalah, jadi soal ini meminta urutan dari voltanya dari kiri ke kanan. Jadi dari harga E0 selnya, ini bisa kita tentukan dari voltanya. Ketika harganya positif, maka logam A berarti berada di kiri si B. Berarti ini berlangsung spontan ya. Jadi dibuat demikian. Secara garis bilangan kita mulai dari A. A dari reaksi pertama itu berarti berada di sebelah kiri si B. Atau dengan kata lain, B berada di sebelah kanan si A dengan selisih harga E0 itu sebesar 0,38 volt. Dari reaksi kedua, B tambah 2D positif juga masih positif. Berarti B berada di sebelah kiri si D. Atau dengan kata lain, D berada di sebelah kanan si B. Nah, dengan selisih E0 itu sebesar 1,08 volt. Dari reaksi ketiga, ini kan harga E0-nya negatif. Berarti C itu bukan berada di sebelah kiri si A. Tetapi C itu berada di sebelah kanan si A. Nah, dengan selisih jarak E0, demikian dibuat. A, berarti di kanannya ada si C. Yang harga selisih E0-nya sama dengan 2,10 volt. Ini dia. Gitu ya. Nah, maka dengan demikian bisa kita simpulkan deret voltanya untuk unsur A, B, C, D adalah A paling kiri disusul oleh B, disusul oleh D, dan seterusnya C. Sehingga jawabannya adalah
Sehingga dari daya pereduksi terkuat dari kiri ke kanan, jawabannya adalah A, B, D, dan C. Maka jawaban sesuai dengan option adalah A, B, D, C. Berarti entok. Demikian ya. Lalu contoh berikut, biar semakin paham. Jadi diusahakan di channel ini memperbanyak contoh soal ya. Dan contoh soal yang umumnya pernah keluar di SBMPTN, UN. Nah, dengan demikian Anda akan semakin terbiasa dengan soal-soal yang muncul di kompetisi-kompetisi resmi. Contoh keempat, diketahui potensial elektroda aluminium dan perak, berarti Al dan Ag. Nah, demikian Al baru Ag. Sebenarnya dari harga E0 udah bisa kita tentukan ya. Maka Al-nya sebagai anoda, Ag-nya sebagai katoda. Tulislah diagram sel. Lalu berikut tuliskan reaksi sel, lalu potensial sel. Dan ini hanya prediksi, berlangsung spontan. Berarti kita melihat harga E0 sel untuk reaksi ini. Nah, kalau dia positif, berarti spontan. Kalau dia negatif, dia tidak spontan. Maka jawab, yang pertama kita menentukan elektrodanya dulu. Jenis elektrodanya, maka Al itu anoda, sedangkan Ag itu katoda. Sehingga notasi sel atau diagram sel voltanya ditulis anoda dulu, ini anoda, berarti oksidasi menjadi reduksi di katoda Al3 positif jembatan garam, Ag positif, Ag. Tidak ada masalah ya untuk yang A. Untuk yang B, di katoda itu terjadi peristiwa reduksi. Ini peristiwa reaksi reduksi. Positif 0, ini ya. Nah, demikian di anoda terjadi peristiwa oksidasi. Nah, kalau dia oksidasi berarti reaksinya kita balik ya, karena ini adalah reaksi reduksi. Maka E0-nya kita ubah tanda jadi 1,66 volt, jadi positif. Jadi ini kita samakan elektron. Reaksi pertama kita kali 3 elektron, ini kita kali 1. Maka hasilnya reaksi sel. Jadi E0 sel jumlahkan saja ya. Ini hasilnya E0 sel 2,46. Atau sebenarnya langsung ya, untuk C langsung terjawab. Tapi kalau kita gunakan dengan rumus boleh juga. E0 sel adalah E0 katoda dikurang E0 anoda. Nah, jadi jawabannya harus sama. E0 katodanya tadi si Ag, anodanya si Al. Jawabannya positif 2,46 volt. Sama ya. Ini berdasarkan reaksi, ini berdasarkan rumus. Lalu yang bagian D, ini memprediksi. Dari reaksi ini sebenarnya bisa kita simpulkan si Al-nya mengalami reduksi, si Ag-nya mengalami oksidasi. Atau reaksi ion bersihnya kita tulis demikian. Al3 positif tambah 3 Ag menjadi Al tambah 3 Ag positif. Berarti katodanya reduksi Al ya. Al di sini yang mengalami reduksi. Sesuai dengan reaksi ini, anoda mengalami oksidasi. Sesuai dengan reaksi ini, Ag menjadi elektronnya sudah sama ini ya. 3,3 karena ini otomatis kali 3. Maka E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Katodanya ini tadi 1,66, ini dikurang 0,80. Nah, harga E0 selnya sama dengan negatif 2,46. Maka reaksi ini dipastikan tidak berlangsung spontan karena harga E0 selnya bertanda negatif. Demikian ya. Oleh karena E0 sel lebih kecil dari 0, maka reaksi tidak berlangsung spontan. Itu prediksinya. Lalu yang berikut persamaan Nernst. Ini adalah materi pengayaan untuk kelas 12 IPA. Jadi untuk melengkapi pemahaman Anda tentang sel volta pada elektrokimia, ini saya tambahkan bonusnya, persamaan Nernst. Suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dari suatu reaksi elektrokimia dengan potensial elektroda standar, yaitu suhu dan aktivitas dari spesies kimia yang mengalami redox atau reduksi oksidasi. Persamaan Nernst ditulis demikian pada suhu 25, sehingga logaritma natural dikonversi ke logaritma biasa, demikian nanti hasilnya ya. Untuk harga R dan F ini tetapan, R itu tetapan gas, F tetapan Faraday, diperoleh demikian. Jadi ini boleh dikonversi lagi
sehingga menghasilkan rumusan berikut nanti. Nah, ini rumusannya ya. Jadi E-cell sekarang jadi E-cell karena kondisinya tidak standar. Besarnya sama dengan E0 dikurang 0,0592 per N dikalikan dengan log Qc. Jadi harga 0,0592 ini diperoleh setelah memasukkan harga Faraday dan ini ya, harga R diperoleh. E0 rumusnya seperti yang sebelumnya kita pelajari kalau standar. N itu jumlah elektron yang terlibat. Gitu ya, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Qc ini agak mirip-mirip dengan tetapan kesetimbangan. Jadi rumusnya dibuat seperti ini. Qc itu konsentrasi produk per konsentrasi reaktan dibagikan dengan dipangkatkan. Mungkin ditulis ya, bahwa Qc itu konsentrasi produk per konsentrasi reaktan masing-masing pangkat koefisien. Hati-hati, perhatikan juga fase zat yang digunakan dalam rumus Qc. Di berikut dalam sel volta pada pengukuran standar pasti digunakan konsentrasi yang sama pada kedua kelas kimia, yaitu pada anoda dan katoda. Jadi ketika kita menentukan E0 di pokok bahasan sebelumnya, berarti harga konsentrasi larutannya itu adalah sama untuk larutan elektrolit. Jadi persamaan Nernst digunakan ketika konsentrasi larutannya tidak lagi sama ya untuk masing-masing larutan elektrolitnya. Jika salah satu atau kedua gelas kimia tersebut konsentrasinya diubah, maka rumus seperti ini tidak kita gunakan lagi. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ditemukan oleh persamaan Nernst. Nah, sebenarnya masih dihubungkan dengan E0 standarnya ya, yang sebelumnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ion Al 3 positif, Sn 2 positif, dan Sn 4 positif memiliki konsentrasi. Nah, hati-hati ini berurutan ya. Ketiga ion itu dirangkai pada susunan sel volta dengan jembatan garam berisi garam halid jika diketahui berikut. Al3 positif, negatif 1,66 volt, berarti E0 reduksi. Sn 4 positif menjadi Sn2 positif 0,154. Tentukan nilai potensial sel volta pada rangkaian tersebut. Nah, ini dia ada pilihannya. Coba kita selesaikan. Yang pertama sekali kita menentukan E0 selnya dulu. Nah, E0 sel berarti dari reaksi boleh kita buat ya. Di katodanya berarti yang E0-nya paling besar. Itu ya. Di anodanya berarti ini gini ya. Berarti di anodanya terjadi peristiwa oksidasi, maka ini kita balik ya, supaya oksidasi 1,66 volt. Maka reaksi pertama kita kali 3, kita menyamakan elektron. Ini kita kali 3, ini kali 2. Nah, di hasilnya jadi mati elektron. E0 sel, ini masih standarnya ya, 1,814. Yang ditanya adalah potensial sel volta. Jadi E-cell, karena konsentrasinya tidak sama. Kemudian, maka harga E-cell sama dengan E0 sel, ini sesuai dengan rumus. Ini tadi ya, rumus 0,0592 per N. Harga N-nya ini tadi elektron yang terlibat. Mencari elektron yang terlibat kan di sini ada 2, ada 3. Yang digunakan yang mana? Berarti KPK-nya. 2 dengan 3 yang digunakan adalah 6. Begini ya. Jadi harga E0 selnya tadi sudah kita masukkan 1,814, ini 0,0592 per 6. Ini dari mana? Ini konsentrasi produk per reaktan. Ini produknya Sn2 positif pangkat 3, Al3 positif pangkat 2, kemudian Sn4 positif ini pangkat 3. Loh, Al-nya kok nggak digunakan? Karena, masih ingat? Karena Al-nya memiliki fase padatan atau solid, jadi tidak digunakan dalam rumus Qc, kuisin reaksi atau kesetimbangan, karena tidak terjadi kesetimbangan di dalamnya ya. Oke, ini tinggal hitung gunakan kalkulator, nanti diperoleh hasilnya jadi E-cell sama dengan demikian 1,885 volt. Biasanya memang harga E-cell itu tidak jauh beda dengan harga E-cell. Demikian kalau mau cepat ya. Nah, tidak jauh beda. Harga E0 itu tidak jauh beda dengan E-cell. Demikian. Oke,
Demikian untuk pertemuan kali ini. Ini ada disediakan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan direct volta dan persamaan Nernst. Ini kiranya bisa melengkapi pemahaman Anda tentang sel volta, yaitu terkhusus pada direct volta dan persamaan Nernst. Baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan channel ini. Siapapun yang menyaksikan channel ini tetap berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!